warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video observasi kami. Kami dari kelompok 2 akan mengajak teman-teman untuk mengeksplorasi Museum RAA Adiwijaya yang sangat banyak koleksi-koleksi yang sangat bersejarah. Museum merupakan tempat untuk menyimpan dan melestarikan berbagai peninggalan sejarah dan budaya sebagai warisan bangsa. Museum RAA Adiwijaya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, memperluas wawasan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Museum RAA Adiwijaya meliputi nilai moral, sejarah, pendidikan, serta nilai nasionalisme dan nilai ilmiah. Selain itu, museum ini juga mengandung nilai identitas lokal, yaitu sebagai bentuk pelestarian sejarah daerah dan tokoh lokal yang menjadi jati diri masyarakat. Dengan adanya museum ini, diharapkan generasi muda semakin mengenal, menghargai, dan mencintai sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Inilah Museum RAA Adiwijaya Garut. Museum ini didirikan pada tahun 2009 dengan lokasi ruangan yang berada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut, yaitu di Jalan Ciledug, Garut. Sejak berdiri hingga saat ini, Museum RAA Adiwijaya kerap kali berpindah, dan lokasi terbaru saat ini di tahun 2026, Museum RAA Adiwijaya Garut berada di Jalan Patriot, Desa Sukagali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Nama Museum RAA Adiwijaya ini diambil berdasarkan nama Bupati Garut pertama, yaitu Raden Adipati Arya Adiwijaya. Nama beliau dijadikan nama museum karena memiliki sejarah yang sangat penting. Selain menjadi Bupati pertama, beliau memiliki jasa sebagai salah satu tokoh yang mendirikan Kabupaten Garut. Berkat jasanya terhadap Garut, nama RAA Adiwijaya kini telah diabadikan sebagai nama museum di Kabupaten Garut. Saat memasuki ruangan ini, hal pertama yang menarik perhatian adalah deretan foto yang terpampang rapi di dinding museum. Foto-foto tersebut menampilkan para Bupati Garut dari periode pertama hingga Bupati yang menjabat saat ini. Setiap foto menjadi saksi perjalanan kepemimpinan di Kabupaten Garut, sekaligus menggambarkan perubahan dan perkembangan daerah dari masa ke masa. Deretan foto ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi sejarah, tetapi juga sebagai pengingat akan peran dan kontribusi para pemimpin dalam membangun Garut. Ini merupakan ruangan kedua yang digunakan sebagai tempat penyimpanan berbagai benda bersejarah dari zaman dahulu. Di sini ada batu lulumpang yang berasal dari Desa Cimareme, Kecamatan Banyuresmi. Batu ini merupakan bukti peninggalan manusia pada zaman prasejarah. Menurut cerita yang berkembang, batu lulumpang ini dahulu digunakan oleh masyarakat setempat dalam kegiatan ritual. Pada saat ritual berlangsung, mereka menyembelih hewan, kemudian darahnya dimasukkan ke dalam lubang yang terdapat di bagian tengah batu tersebut. Hal tersebut dilakukan karena adanya kepercayaan masyarakat pada masa itu bahwa dengan memasukkan darah ke dalam lubang batu tersebut, doa-doa yang mereka panjatkan akan lebih cepat dikabulkan. Batu lulumpang yang dipajang di sini merupakan replika, sedangkan batu aslinya masih berada di lokasi asalnya. Meskipun hanya sebuah replika, bentuk dan detailnya dibuat semirip mungkin dengan batu asli. Selanjutnya, ada rumah adat Sunda. Rumah adat Sunda adalah salah satu rumah tradisional yang mengambil bentuk dasar dari struktur atap untuk membedakan nama-nama jenisnya. Sebenarnya, rumah adat Sunda mempunyai nama yang berbeda-beda berdasarkan bentuk atap dan pintu rumah yang ada. Jika dilihat dari bentuk atapnya, ada beberapa nama rumah adat Sunda, di antaranya Rumah Jolopong, Tagog Anjing, Badak Heai, Perahu Kemurep, Jublek Nangkup, Buka Pongpok, Calopon, Capit Gunting, dan Adat Kesepuhan. Salah satu dari rumah adat tersebut adalah Badak Heai. Rumah adat Sunda Badak Heai merupakan bentuk atap yang mirip dengan badak menguap. Jadi, orang Sunda menamainya dengan Badak Heai. Unik, bukan? Di bagian ini terdapat kumpulan replika senjata-senjata tradisional. Beberapa di antaranya adalah encis yang berasal dari situs Kabuyutan Ciburuy, trisula, mata tombak, serta genta.
Replika-replika ini menggambarkan alat dan perlengkapan yang digunakan oleh masyarakat pada masa lalu, baik untuk keperluan sehari-hari maupun kegiatan tertentu. Selain itu, terdapat pula senjata tradisional lainnya, yaitu keris. Keris yang dipajang di sini merupakan keris yang telah berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Secara bentuk, keris terbagi menjadi dua jenis, yaitu keris dengan bilah lurus dan keris dengan bilah berlekuk atau berliuk. Keris dengan bilah lurus umumnya berkembang pada masa peradaban Islam. Sedangkan keris dengan bilah berliuk dipercaya berasal dari masa peradaban Hindu dan Buddha. Perbedaan bentuk keris ini mencerminkan pengaruh budaya dan kepercayaan yang berkembang pada setiap zamannya. Di bagian ini terdapat wadah untuk menyimpan beras, pelana kuda, serta alat penanak nasi tradisional yang dalam bahasa Sunda dikenal sebagai seeng, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa lalu. Di setiap bilik, pada bagian dindingnya, terdapat berbagai foto yang dipajang. Foto-foto tersebut merupakan dokumentasi masa lalu yang diperoleh dari pemerintah sebagai arsip sejarah. Selain itu, terdapat pula beberapa foto yang diambil atau diminta dari luar negeri. Keberadaan foto-foto ini memberikan gambaran mengenai kondisi, peristiwa, serta perkembangan yang terjadi pada masa lampau. Di sisi ini, kami disuguhi berbagai alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta mainan anak-anak pada masa lalu. Benda-benda tersebut menggambarkan aktivitas dan keseharian masyarakat pada zamannya, sekaligus menunjukkan bahwa jauh sebelum era modern, masyarakat sudah mengenal berbagai jenis mainan anak-anak seperti pistol-pistolan dan permainan sederhana lainnya. Di sudut ruangan ini terdapat sebuah lemari kaca yang berisi naskah kuno berusia lebih dari 100 tahun yang ditulis menggunakan bahasa Arab Pegon. Di dalam lemari ini juga terdapat batik Garutan berwarna hijau yang menjadi bagian khas budaya daerah. Ini adalah miniatur Kebuyutan Ciburuy, adalah situs kebudayaan dan cagar sejarah Sunda kuno yang berada di Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Ini adalah miniatur Kampung Dukuh di Garut, merupakan kampung adat yang hingga kini masih memegang teguh aturan leluhur. Masyarakatnya hidup sederhana, menjaga tradisi, serta menghormati alam dan nilai budaya Sunda yang diwariskan turun-temurun. Ini adalah miniatur makam Cinunuk di Garut, yang merupakan situs sejarah yang diyakini sebagai makam tokoh penyebar Islam. Kemudian ada miniatur makam Godog. Seperti makam Cinunuk, situs ini juga sebagai situs religi bersejarah yang berkaitan dengan penyebaran Islam. Dan ini adalah makam pahlawan, adalah tempat peristirahatan para pejuang bangsa dan simbol penghormatan atas jasa mereka. Inilah Bupati pertama kita, Raden Adipati Arya Adiwijaya, yang sangat berjasa.